Persiapan aku di Spektakuler 3 ini yang pasti lagu, dan aku kayak udah mikir nanti stage act-nya mau kayak gimana, terus improvisasinya mau kayak gimana, terus ngelatih suara aku juga dan mental aku yang pastinya biar siap lagi ditonton lebih banyak orang lagi gitu aja. Tapi untuk ini kan udah penampilan kesekian kalinya, masih ada nggak sih rasa-rasa nervous itu? Masih banget, apalagi kalau misalnya baru banget datang ke backstage terus udah dengar teriakan-teriakan fanbase, itu paling nervous sih. Kira mungkin persiapannya nih untuk babak spektakuler show yang ketiga nanti ini seperti apa? Persiapan aku di babak spekta 3 ini yang pasti suara aku. Nanti aku udah mikirin gimana improve-improve-nya, nanti stage act-nya kayak gimana. Dan yang pasti mental aku sih, karena nanti lebih banyak lagi ditonton banyak orang. Nah mungkin secara ini nervous sendiri udah jauh lebih mending daripada pertama kali tampil atau masih suka nervous? Kalau nervous itu sama aja, apalagi waktu di part kayak kita baru datang ke backstage, terus udah dengar suara fanbase banyak banget tuh pada teriak-teriak, itu pasti nervousnya makin-makin. Nah mungkin cara kamu menangani nervous itu biasanya seperti apa sih? Kalau aku biasanya kayak ngambil positifnya gitu sih, kayak oke, di sini banyak orang, berarti aku harus menampilkan yang terbaik buat mereka. So aku paling berdoa itu aja. Tapi mungkin seberapa yakin kamu akan lolos nih ke babak berikutnya di penampilan besok? Ini agak susah ya menjawabnya, tapi insya Allah yakin lah 90%. Tapi mungkin kalau dari penampilan yang kemarin, apa sih komentar-komentar yang mungkin di nextnya akan kamu perbaiki? Yang akan aku perbaiki, kalau dari komentar kemarin itu paling pitch controlnya aja, karena kemarin kan aku sambil ada koreo juga, jadi pitch controlnya nggak begitu bagus. Jadi buat yang besok paling aku ngebenerin itunya aja. Nah, mungkin cara kamu ngebenerinnya itu mungkin latihan setiap hari atau ada part-part yang memang harus lebih fokus gitu nggak sih? Iya sih, lebih ke latihan aja. Paling kalau misalnya ada part yang menurutku susah, itu aja yang dilatih dulu, kayak ngefokusin itunya, baru nanti ke belakang-belakangnya kayak gitu. Di penampilan kemarin kan dapat standing ovation sendiri nih dari Mas Anang. Nah, mungkin seperti apa? Apakah jadi pacuan lagi untuk kedepannya atau gimana? Eh Sebenarnya aku kaget waktu kemarin dapat standing ovation dari Om Anang, karena Om Anang, seorang Om Anang udah 2 kali standing ovation buat aku. Jadi aku berharap Om Anang gak bakal bosan standing ovation buat aku. Tapi aku seneng banget sih dapat standing ovation dari Om Anang. Kalau standing dapat standing ovation itu suatu selain suatu kebanggaan jadi ini juga nggak sih kayak beban juga nggak sih untuk next penampilan? Sebenarnya nggak jadi beban, malah menurutku jadi penyemangat juga. Karena kalau misalnya nggak standing ovation pun itu tetap bagus-bagus aja. Maksudnya standing ovation ini nggak aku jadiin pacuan buat penampilan aku setelahnya. Jadi aman-aman aja. Kemarin dapat nilai 95 juga dari Bunda Maya, pujian dari Bunda Maya, namanya seperti apa? Kalau pujian itu jujur aku sendiri nggak expect, tapi karena pujian itu aku bakal belajar lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi agar menjadi 100%. Nah mungkin kemarin, nah untuk karantina sendiri nih sama karantina mungkin seperti apa sih menjalani karantina hari-hari, kegiatan kamu seperti apa? Kalau kegiatan di sini sih kita nggak nggak ada, misalnya nggak ada yang kosong gitu. Jadi kita pasti ada kegiatan selalu setiap harinya. Jadi nggak bakal bosan juga di karantina. Nah kegiatannya nggak sih apa sih atau ada sesuatu yang dirindukan nggak sih ketika karantina, mungkin hobi kamu atau apa yang biasa dilakukan Maksudnya di luar. di luar karantina? Yang aku kangenin tuh kalau kegiatan sih nggak ada ya. Kalau misal di luar karantina paling kayak kangen keluarga aja. Karena di sini kita karantina tanpa keluarga. Tapi sekarang udah ada kayak misal kalau lagi live terus ketemu itu mengobati rasa kangen banget. Jadi kalau di karantina aman-aman aja. Kalau makanan sendiri mungkin menjaga makan juga nggak sih? Iya, kita dijaga kayak makanan gitu-gitu kita dikasih.
Kadang dikasih snack-snack juga sih. Nah, mungkin ada nggak sih makanan rumahan yang kamu kangenin sama karantina? Makanan rumahan. Di rumah tuh mbakku suka banget masak opor dan itu yang aku paling kangenin banget karena aku suka banget yang kayak berkuah gitu. Nah, mungkin kegiatannya kalau misalnya bosen biasanya ngapain kalau karantina? Kalau bosen aku sendiri biasanya tidur karena ya udah tidur aja, paling nanti kalau misalnya sesudah tidur fresh lagi terus ngelakuin kegiatan lagi gitu aja. Halo, aku Shakira Fier. Buat kalian semua, jangan lupa vote aku di... Sorry kak, boleh di... Halo semuanya, aku Shakira Fier. Buat kalian, jangan lupa buat vote aku sebanyak-banyaknya di aplikasi RCTI Plus ya. Terima kasih. Iya, mungkin boleh diceritain nih untuk persiapan spektakuler show nanti udah sejauh mana sih? Yang minggu depan. Persiapan aku untuk spektakuler show minggu depan yang pastinya latihan dan berdoa menjaga stamina kesehatan tubuh biar performanya nanti bisa maksimal. Nah, mungkin akan ada sesuatu yang spesial nggak sih nanti di spektakuler show berikutnya? Pastinya di setiap spektakuler show kita para kontestan punya surprise masing-masing dari kita untuk idol lovers di rumah. Jadi harus banget untuk menyaksikan kita nanti di spektakuler show. Stay tuned and watch. Tapi mungkin masih ada nggak sih rasa nervous gitu ketika mau tampil dan gimana cara mengatasinya? Rasa nervous itu pasti masih ada banget karena mungkin menurutku sendiri itu baik ya. Rasa nervous itu sendiri masih baik kalau tidak berlebihan. Artinya kita masih aware untuk mau menampilkan yang terbaik untuk para idol lovers di rumah. Jadi ya ada rasa nervous itu masih ada dan cara mengatasinya ya berusaha berpikir positif, terus kayak berusaha meyakinkan diri kalau persiapannya udah matang gitu sih, karena doanya udah cukup, latihannya udah cukup. Nah, mungkin untuk yang next kan kemarin ada juga mungkin kritik-kritik, mungkin apa sih yang akan diperbaiki untuk next? Yang akan aku perbaiki di next performance mungkin lebih ke gestur tubuh, terus kayak itu sih kemarin kritikan dari salah satu judges yang akan aku perbaiki di next performance. Kemarin pas ending perform tuh Bunda Maya sama Elly juga ikut berdiri dan juga joget. Nah, mungkin seperti apa sih? Itu feel so unreal. Aku masih gak nyangka banget dan itu all glory to God karena aduh masih gak ngerti kenapa hal itu bisa terjadi, tapi intinya ya hati aku tuh bersyukur banget karena bisa menerima dan dapat kesempatan seperti itu. Sempat nangis juga karena dapat 5 standing ovation. Iya. Nangis setelah apa mungkin? Iya sempet nahan nangis karena bener-bener gak nyangka bisa dapat 5 standing ovation pada saat itu. Intinya bener-bener gak nyangka di luar ekspektasi aku semuanya karena lagu itu juga lumayan keluar dari comfort zone aku, tapi turns out bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, ini kan keluar dari comfort zone. Mungkin seperti apa sih untuk persiapannya gitu, dan apakah ada kesulitan juga nggak sih ketika keluar dari comfort zone itu? Kesulitannya pasti, suka dukanya mungkin teman-teman di karantina dan kakak-kakak di karantina yang tahu gimana. Tapi ya puji Tuhannya semuanya berjalan lancar sih gitu. Nah, kalau misalkan untuk nextnya seberapa yakin nih bisa bikin juri terpukau lagi dan bisa lolos? Keinginannya pasti ada untuk bisa bikin juri terpukau lagi, tapi ya kita langitkan sajalah dulu doa-doa itu kan, we never know kan, tapi ya pasti keinginannya ada, semoga bisa. Nah, selama karantina mungkin suka dukanya seperti apa? Menurutku secara pribadi karantina itu seru banget karena di karantina itu kayak gimana kita berbaur dengan teman-teman sesama kontestan yang datang dari berbagai macam daerah di Indonesia dengan latar belakang berbeda, saling cerita, saling sharing apa yang aku nggak tahu dikasih tahu, apa yang mereka nggak tahu aku kasih tahu. Jadi menurutku seru banget di karantina itu. Ketemu kakak-kakak kru juga yang asik, sibuk tapi seru banget kegiatannya semuanya. Bahagia, happy. Tapi ada yang dirindukan nggak sih, karena kan jauh dari keluarga dan juga teman-teman yang sama karantina, apa yang dirindukan? Di rumah tuh aku deket banget sama adikku karena aku emang bukan yang
main keluar. Jadi aku paling kangen sama adekku, ngobrol sama adekku. Kita sering aku kan jemput dia pulang sekolah, kita sering melipir, makan bakso, hal-hal kecil yang kayak gitu yang aku rindukan sih. Nah kalau makanan biasanya kalau karantina tuh apa aja sih makanan yang suka dijaga gitu nggak sih makanannya? Kalau di karantina, iya. Di karantina kebetulan kita dapat makanan sehat dari pihak Idol juga. Mungkin untuk menjaga performa kita, stamina tubuh kita juga. Jadi ya itu. Tapi sama karantina kalau misalnya kalau bosan tuh biasanya ngapain aja nih? Selama di karantina kalau aku bosan paling tidur sih. Tidur, karena kegiatannya cukup padat. Jadi ya kalau ada waktu tidur istirahat. Terus paling ngobrol sama sesama kontestan. Cerita-cerita, saling berbagi ilmu pengetahuan gitu sih. Nah ini kan udah semakin sedikit lagi nih. Nah mungkin cukup deg-degan nggak sih untuk ke spektakuler show berikutnya? Perasaannya campur aduk sih, karena kan setiap Seninnya tahu bakalan ada yang pulang dan rasanya di Idol ini kayak sesama kontestan itu udah jadi kayak part of the family gitu. Jadi kayak ketika ada satu yang pulang, aduh rasanya campur aduk. Udah kitanya juga deg-degan, terus kalau misalnya ada temen kita yang pulang kita juga perasaannya sedih banget. Gimana menjalani hari besoknya itu kayak kehilangan, kayak ada kekosongan gitu loh rasanya. Jadi ya mixed feeling sih. Berarti kalian walaupun berkompetisi tetap saling support satu sama lain. Iya, sangat kekeluargaannya sangat tinggi ya. Kalau aku merasanya begitu, keluarganya sangat tinggi di antara kita. Even lagu yang akan kita bawa pun kita akan saling sharing, saling minta masukan, kritik satu sama lain. Jadi menurutku itu sangat baik karena ketika kita berpikir sendiri mungkin ada yang kita nggak ini ya nggak sadar gitu kan. Tapi ketika kita sharing dengan orang lain, jadi kayak tidak hanya satu satu kepala kan. Jadi lebih baik lagi menurutku. Halo semuanya, terkhususnya buat Idol Lovers dan Angel Lions, jangan lupa untuk terus vote aku kalau kalian masih ingin terus melihat aku di panggung Indonesian Idol dengan cara buka aplikasi RCTI Plus, cari banner Indonesian Idol, cari muka aku dan vote sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak semuanya. Iya Sabrina mungkin boleh ceritain nih persiapannya untuk spektakuler show berikut seperti apa? Wah, spektakuler show selanjutnya ini banyak banget persiapannya karena kemarin lumayan banyak juga koreksiannya dari para judges. Of course itu jadi sesuatu yang apa membangun untuk Sabrina dan di minggu ini tuh jadinya PR-PR itu berusaha aku selesain satu persatu. Jadi semoga nanti penampilan aku di Spekta 3 ini menjawab daripada semua PR-PR yang dikasih sama para judges. Mungkin PR-nya apa aja sih yang kemarin dari penampilan yang sebelumnya terus akan Mm-mm. diperbaiki di penampilan berikutnya? Mungkin lebih menunjukkan Sabrinanya karena aku tuh sebenarnya untuk lagu-lagu Indonesia masih apa ya menyesuaikan diri gitu karena aku terlalu terbiasa nyanyi lagu barat. Jadi ada part-part kemarin para judges yang bilang kalau terlalu lama untuk keluar Sabrinanya atau justru nggak keluar Sabrinanya. Jadi aku sedang berpikir gimana caranya menyusun strategi dalam sebuah lagu ini dalam waktu mungkin cuma 2 menit 3 menit di atas panggung. Aku tetap bisa menonjolkan karakter aku supaya para judges tuh tetap lagu apapun tetap oh ya emang ini Sabrina gitu. Nah itu jadi motivasi juga nggak sih untuk kan setiap penampilan kamu bisa dibilang selalu trending dan memukau para Aduh juri. amin amin amin. Ini seperti apa? eh Tentunya memang apapun yang para judges kasih masukan ke aku itu semuanya jadi semangat baru buat aku. Awalnya susah mencerna karena pastinya di situasi yang sangat semuanya tuh tertekan gitu ya. Pasti dari atas panggung itu semuanya udah grogi banget. Tapi lama-lama aku berkoordinasi juga sama vocal coach kita juga di sini ada Kamelto, terus juga bekerja sama juga dengan Kaoni and Friend. Kita saling breakdown satu persatu kayak apa sih sebenarnya yang kurang, apa yang sebenarnya harus ditambahin gitu misalkan gitu ya. Jadi aku harap sih semua PR itu semuanya harusnya terjawab ya di Spekta 3 ini. Ini masih ada nggak sih nervous
Parah selalu nervous, bahkan kayaknya aku Elim jauh lebih nggak nervous daripada Spekta, mungkin karena keluarga juga pada nonton, terus itu juga kita disiarkan secara live gitu ya, jadi semua masyarakat Indonesia bisa menonton real time gitu, jadi mungkin pressure-nya di situ. Nah itu sih juga gimana caranya aku bisa mengendalikan diri aku untuk bisa menyanyi yang maksimal, tetap karena grogi itu bagian dari apa ya, kita manusia biasa jadi itu wajar, cuman gimana caranya menghandle itu supaya lagu-lagu yang dibawakan itu tetap jadi keluar Sabrinanya, bukan malah grogi terus ketahan gitu loh.